Di sini saya akan membahas tentang PKI Madiun 1948. Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai Sejarah Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Adapun peta konsep yang akan dibahas yaitu latar belakang, jalannya pemberontakan, dan akhirnya pemberontakan. Latar belakang terjadinya pemberontakan di Madiun 1948 ada 3, yaitu 1. Kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau bisa disebut dengan FDR. 2. Kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Dan yang terakhir, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Ketiga hal ini mempunyai hubungan. Apa hubungannya? Simak baik-baik. Kejatuhan Amir Syarifuddin. Kejatuhan Amir Syarifuddin diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda, serta mengakibatkan wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit, pengosongan terhadap kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Bagaimana persetujuan Renville? Persetujuan Renville ini ditandatangani oleh Amir Syarifuddin. Karena persetujuan Renville ini merugikan Indonesia, maka Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani persetujuan Renville dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian Indonesia. Pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Amir Syarifuddin setelah menandatangani perundingan Renville dan ternyata merugikan Indonesia, maka Amir Syarifuddin dicopot sebagai Perdana Menteri. Akibatnya, Amir Syarifuddin kemudian berubah menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Sebagai info, pihak oposisi adalah pihak yang ngelawan dan mengoreksi pemerintah. Kemudian, untuk memperkuat sikap oposisinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1948 dan FDR sendiri ini berhaluan sosialis. FDR didukung oleh organisasi komunis seperti Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat SOPSI. Dan adapun tujuan FDR yaitu 1. Menuntut pembubaran Kabinet Hatta. Yang kedua, melakukan tindakan pemogokan umum. Penyebab kritik Amir Syarifuddin terhadap kebijakan Kabinet Hatta adalah tidak ada perwakilan dari golongan komunis dalam Kabinet Hatta, melaksanakan persetujuan Renville, dan pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Pelaksanaan persetujuan Renville ini agak ironis. Kenapa? Karena Amir Syarifuddin yang menandatanganinya, dia sendiri tidak setuju dengan pelaksanaan persetujuan Renville. Pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang ini secara sederhana pengurangan jumlah angkatan perang untuk menghemat anggaran pemerintah. Kritikan yang dilancarkan FDR tidak membuat Kabinet Hatta goyah sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti PNI, Masyumi, dan organisasi pemuda pemimpin Latuhar Hari. Kedatangan musuh dari Uni Soviet. Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Kedatangan Musso membawa pemikiran yang disebut Jalan Baru.
Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI termasuk VDR. Selanjutnya kita membahas jalannya pemberontakan PKI di Madiun. Aksi-aksi PKI melancarkan propaganda anti pemerintah, kemudian mengadakan pemogokan kerja para buruh di perusahaan dan melakukan pembunuhan-pembunuhan, misalnya pembunuhan Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur Suryo. Strategi PKI dan FDR. Yang pertama, akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan. Ini bertujuan yang pertama untuk melemahkan TNI, yang kedua dalam rangka untuk membentuk tentara komunis dalam mempersiapkan negara komunis. Yang kedua, memindahkan pasukan-pasukan komunis di daerah-daerah yang strategis. Dan yang terakhir, membentuk tentara rakyat. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, ada 3 partai besar di perpolitikan Indonesia, yaitu PNI atau nasionalis, yang kedua Masyum Islam, dan PKI komunis pada tahun 1948. PKI mulai memiliki sikap yang berseberangan dengan pemerintah, terutama saat PKI dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Musso yang kembali dari Moskawa, Uni Soviet, menawarkan doktrin, yaitu Jalan Baru, sebagai strategi perjuangan bangsa, yang intinya akan menjadikan negara ini sebagai negara komunis dengan PKI sebagai negara tunggal dan sejalan dengan perjuangan komunis internasional. Hal tersebut membuat hubungan antara PKI dengan kubu nasionalis agama, PNI dan Masyumi menjadi renggang dan memanas. PKI kerap menghasut serikat buruh dan petani untuk melakukan demonstrasi dan pemogokan. Tentu ini sangat mengganggu stabilitas politik Indonesia di masa gejolak pasca kemerdekaan. Karena pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mulai membenahi ekonomi, Indonesia mulai memperkuat militer, Indonesia mulai memperjuangkan pendidikan, dan Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan melawan diplomasi Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Musso selaku pimpinan PKI juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan diplomasi Indonesia melawan Belanda yang saat itu ditengahi oleh Amerika Serikat. Dan kita akan membahas yang terakhir, yaitu penyelesaian pemberontakan. Penyelesaian pemberontakan di Madiun 1948 diawali pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Sedangkan Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Akhir pemberontakan PKI di Madiun 1948. Yang pertama, Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Dan yang kedua, penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Selain unsur TNI, unsur
Polri pun ikut terlibat dalam upaya penampasan PKI Madiun. Dan yang terakhir, tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Itulah penjelasan dari kami. Sekian, sampai jumpa.